Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Oke, pelajar SMK pada mata pelajaran pemrograman dasar untuk kelas 10 semester 2 pada program studi teknik komputer dan informatika. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Oke, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pelajar SMK, kita bertemu lagi pada mata pelajaran pemrograman dasar dengan materi mengenal header dalam bahasa C++. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu mengenal header pada bahasa pemrograman C++. Yang kedua adalah siswa mampu menggunakan header pada pemrograman C++. Pengertian dari header pada bahasa pemrograman adalah dia berupa file yang berisi daftar pustaka sebagai deklarasi atau file yang merupakan deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input maupun output ataupun sebagai sintak. Macam-macam dari header, yang pertama ada yang namanya include iostream.h. Perintah-perintah apa saja yang masuk di sana? Yang pertama ada yang namanya cin. Dia merupakan fungsi dari masukan. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Cin lebih besar, tanda lebih besar 2 kali, kemudian var x. Jadi kalau pada program, cin itu fungsinya digunakan untuk memasukkan inputan dari luar untuk dimasukkan ke suatu variabel. Contoh, misalkan perhitungan A plus B sama dengan C. Jadi A-nya itu nanti diinputkan dari luar, misalkan kalian mau 5 tambah 4 gitu ya. Nah, A-nya itu ada di 5, A sama dengan 5. Jadi kalau inputannya 5 nanti dimasukkan cin lebih besar 2 kali kemudian A. Jadi nanti nilai A-nya itu adalah 5. Gitu ya. Ini untuk penggunaan cin. Yang kedua ada yang namanya code. Dia merupakan fungsi keluaran. Bentuk umumnya adalah seperti ini, ada code tanda lebih kecil, jangan lupa ya, tandanya lebih kecil 2 kali, kemudian ada petik 2-nya. Nah, nanti yang akan tampil di layar adalah huruf atau tulisan yang ada di tengah dari tanda lebih besar, tanda kutip gitu ya. Kemudian jangan lupa ada titik 2-nya di belakang. Ada yang namanya endlen. Dia merupakan perintah untuk pindah baris secara umum. Jadi kalau pada Word, endlen itu adalah dia sebagai spasi. Penulisannya huruf tanda lebih kecil 2 kali kemudian endlen titik koma. Kemudian ada yang namanya include con.io. Perintahnya apa saja? Ada yang namanya gets. Dia digunakan untuk menahan tampilan. Jadi kalau kita sudah menampilkan suatu menampilkan program, isi program, itu biasanya kalau kita pakai gets itu nanti dia akan bertahan. Jadi tampilannya akan terus tampak di situ. Ya, gets ini biasanya dituliskan di akhir program. Ini untuk gets. Kemudian untuk clear screen atau CLRSCR ini dia untuk membersihkan layar. Jadi kalau sudah di gets kemudian di clear screen, jadi beberapa detik dia akan bertahan kemudian akan terhapus secara keseluruhan tampilannya. Ini kalau pakai clear screen. Yang berikutnya ada header yang namanya stdio. Apa saja ada di dalamnya? Itu ada printf. Printf di sini digunakan untuk fungsi keluaran. Kalau pada iostream itu kalau printf itu sama seperti code ya fungsinya, tapi untuk penulisannya berbeda. Penulisan umumnya atau bentuk umumnya kalau printf itu adalah kurung buka, kurung tutup, kemudian dipetik 2 di dalamnya. Nah, baru nanti yang akan muncul itu yang ada di tengah tulisan ini. Ini untuk printf. Kemudian yang kedua ada yang namanya scanf. Dia digunakan untuk fungsi masukan. Kalau pada iostream kita punya cin, ya. Ini pada scanf. Penulisannya seperti ini kalau scanf. Yang ketiga ada yang namanya gets. Dia sebagai inputan. Dia bisa membaca spasi juga. Ini pada stdio. Berikutnya ada include string. Di include string kita punya fungsi strcpy atau string copy.
dia untuk menyalin nilai dari stringnya. Kemudian ada yang namanya string length, digunakan untuk mengetahui panjang dari stringnya berapa. Header yang berikutnya ada yang namanya include mat.h, digunakan untuk menampilkan perintahnya kalau pada mat.h adalah surt, jadi dia fungsinya untuk menghitung akar. Yang kedua ada namanya pow, dia digunakan untuk fungsi pangkat, jadi menghitung pangkat. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Misalkan saya ingin menampilkan bilangan ganjil, saya pakai 2 buah header. Yang pertama adalah include iostream, yang kedua adalah include count.io, gitu ya. Jadi saya pakai count di sini, ini punyanya iostream, untuk menampilkan bilangan ganjil 1 sampai 10 adalah, gitu ya. Nah, baru di sini adalah perhitungan bilangan ganjilnya. Ada count-nya, kemudian dia kalau ganjil berarti nanti akan ditampilkan B-nya, ya. Nah, ini ditahan di sini pakai gets pada count.io-nya. Oke, itu tadi materinya. Ini ada 2 buah tugas, gitu ya. Saya minta kalian untuk membuat suatu program sederhana dengan menggunakan header include mat dan include string. Pada include mat, misalkan kalian bisa menghitung untuk memangkatkan variabel berpangkat 2, atau bisa mengakar kuadratkan suatu variabel. Kemudian dari hasilnya tadi, atau bisa memangkatkan, bisa mengkuadratkan, kemudian tampilkan ke layar. Kemudian pada include string itu kalian bisa misalkan bisa mengcopy string, gitu ya. Atau tadi banyak kan yang string ada 2 ya yang saya contohkan. Nah, itu silakan misalkan bisa di copy kemudian ditampilkan ke layar seperti apa. Jangan lupa listing programnya ditampilkan di screenshot, masukkan ke Google Classroom-nya sekalian dengan hasilnya. Jadi ada 2. Satu untuk screenshot listing programnya, yang satu adalah screenshot untuk hasil dari programnya yang dimasukkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Baik pelajar SMK, demikian video kita hari ini. Silakan ditonton dan disimak dengan sebaik-baiknya. Dan kalau memang masih belum paham, silakan diulang terus. Untuk pengumpulan tugasnya, silakan dikumpulkan melalui Google Classroom-nya masing-masing. Jangan sampai ditunda-tunda. Jangan lupa like serta klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pesan ibu dengan 3M-nya. Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.